Sekarang kita lanjut anak-anak, yaitu pada transportasi tumbuhan. Transportasi tumbuhan di situ ada dua, anak-anak, yaitu ada ekstravaskuler yang nantinya akan terdiri dari dua proses, yaitu simplas dan apoplas. Kemudian yang kedua yaitu terdapat yang namanya intravaskular. Bentar, belum diganti. Intravaskular, di mana intravaskular nanti ada teori Fiksal, ada teori Dickson-Joly, dan juga ada teori tekanan akar. Yang pertama tadi adalah intravaskular yang terdiri dari simplas dan apoplas. Lanjut, bagaimana prosesnya? Nah, berikut adalah prosesnya. Ya, prosesnya adalah kita mulai dari yang transportasi ekstravaskuler. Merupakan pengangkutan air dan zat hara tanpa melalui pembuluh angkut, baik itu xilem maupun floem. Proses pengangkutan ini terjadi melalui ruang antar sel satu dengan sel yang lainnya. Bagaimana Bu prosesnya? Berikut adalah prosesnya. Nah, tadi kan Bu Nina mengatakan bahwasanya di ekstravaskuler itu ada dua, yaitu ada simplas dan juga ada apoplas. Ya, oke. Sekarang bisa kamu lihat anak-anak mana yang simplas dan mana yang apoplas. Yang simplas itu yang berwarna ini, berwarna coklat, ini anak-anak ya. Sedangkan yang apoplas yang berwarna hijau muda. Nah, oke, kita akan membahas yang simplas dulu anak-anak. Simplas, sistem pengangkutan zat dan air pada sel atau jaringan hidup melalui sitosol yang berhubungan dan dihubungkan oleh plasmodesmata. Plasmodesmata itu mana? Ini loh plasmodesmata itu, yaitu yang menghubungkan antara ruang antar sel ini. Jadi di sini melalui pori-porinya anak-anak ya, melalui pori-porinya air dan unsur hara itu masuk melalui epidermis. Ya, kemudian melalui plasmodesmata bisa masuk ke dalam kortek. Kortek masih melalui plasmodesmata masuk di dalam endodermis sampai di perisikel dan bisa masuk ke dalam xilem. Nah, ini kalau kalau simplas. Jadi, simplas itu adalah proses masuknya air dan unsur hara, ya, mulai dari epidermis sampai bisa ke xilem. Melalui siapa? Melalui plasmodesmata. Jadi, ini kan ada epidermis. Untuk masuk ke kortek kalau secara langsung kan tidak bisa, tetapi karena terbantukan oleh plasmodesmata, maka dia bisa masuk. Mulai dari epidermis, kortek, endodermis, perisikel sampai masuk ke xilem. Sehingga dia bisa dimasukkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu apoplas anak-anak. Apoplas di sini adalah sistem pengangkutan zat dan air ya pada jaringan mati melalui dinding sel ruang antar sel. Namun tidak terjadi melalui endodermis karena terdapat adanya pita kaspari. Nah, ini saya jelaskan. Jadi, kalau tadi simplas itu kan melalui pori-porinya bisa masuk ke dalam epidermis, kortek, endodermis, perisikel sampai ke xilem. Sampainya air dan unsur hara dari epidermis sampai ke xilem itu karena terbantukan oleh plasmodesmata. Tetapi kalau apoplas, air dan unsur hara itu tidak bisa masuk ke ruang antar sel, tetapi hanya bisa masuk di dinding-dinding selnya ini. Nah, sesampainya di sini kan dinding sel, bisa melalui ke epidermis, bisa melalui ke kortek. Tetapi pada saat di bagian endodermis tidak bisa berlanjut pada ke bagian perisikel dan xilem. Kenapa? Karena terjadi penebalan pada bagian endodermis. Penebalan pada bagian endodermis inilah yang dikatakan sebagai siapa? Pita kaspari. Ya, jadi sekali lagi pita kaspari itu apa? Yaitu penebalan
penebalan pada pada dinding endodermis sehingga air tidak bisa masuk ke silim, ya. Seperti itu anak-anak terkait dengan transportasi ekstravaskuler yang terdiri dari simplas dan apoplas. Oke, kita lanjut sekarang berikutnya. Ini saya jelaskan terbentuknya pita Kaspari. Nah, pita Kaspari merupakan pita atau bubuk zat yang terletak di bagian endodermis dan termasuk selnya yang berfungsi untuk menghalangi lewatnya cairan dari tanah menuju dinding sel sehingga cairan mengalir ke sitoplasma. Akibatnya air yang dari tanah tidak langsung ke endodermis sehingga inti dari terbentuknya pita Kaspari adalah menghalangi masuknya air dan garam mineral menuju ke jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut yang dimaksudkan apa? Yaitu silim, ya. Jaringan pengangkut yang dimaksudkan adalah apa? Silim. Jadi air dan unsur hara tidak bisa. Kenapa? Karena dihalangi oleh adanya siapa? Terbentuknya pita Kaspari. Ya, itu terkait dengan pita Kaspari. Selanjutnya yaitu tentang intravaskuler anak-anak. Intravaskuler berasal dari kata intra yang artinya dalam dan vaskuler yaitu pembuluh. Sehingga transportasi intravaskuler itu apa? Pengangkutan air dan zat hara melalui pembuluh angkut silim dan floem. Dan pengangkutan ini terjadi secara vertikal dari pengangkutan air ke daun melalui silim. Sedangkan hasil fotosintesisnya melalui pembuluh floem, ya. Di mana transportasi intravaskuler itu ada 3, ada siapa saja? Yaitu ada teori vital. Teori vital itu yang bagaimana, Bu? Teori vital itu adalah teori yang menyatakan bahwa perjalanan air dari akar menuju daun dapat terlaksana karena adanya sel-sel hidup. Misalnya adalah parenkim. Kenapa parenkim? Ingat, parenkim itu atau juga dikatakan sebagai jaringan dasar yang banyak mengandung menyimpan cadangan makanan. Nah, ini menyimpan cadangan makanan. Oke. Nah, ini kamu lihat anak-anak. Perjalanan air dari akar menuju daun dapat terlaksana karena adanya sel-sel hidup. Nah, jadi di sini. Ini misalnya adalah di dalam tanah ini ya. Jadi ini perbatasan. Ini adalah tanah. Ini adalah tanah yang ada di dalam. Ini perbatasannya, perbatasan. Ya. Nah, di situ ada air dan juga unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Kemudian karena di situ mendapatkan tekanan, di bawah ya, di bawah tanah itu mendapatkan tekanan, akhirnya air itu terangkat melalui akar, batang, akhirnya menuju ke daun. Itu adalah teori vital. Yang kedua sekarang, teori Dickson-Joly menyatakan bahwa naiknya air karena tarikan dari atas, yaitu ketika daun melakukan transpirasi. Nah, pada saat dia melakukan transpirasi, ini kan daunnya, ya, daunnya ini kan melakukan transpirasi. Transpirasi itu kan penguapan. Otomatis tumbuhan ini kan mengalami kekurangan air nih ya, mengalami kekurangan air. Sehingga secara otomatis air dan unsur hara ini naik ke atas. Kalau tadi yang vital tadi karena mendapatkan tekanan, ya, mendapatkan tekanan dari dalam tanah sehingga airnya itu kan sudah nggak muat, istilahnya gentong diisi terus kan nggak muat, akhirnya harus naik ke atas. Sedangkan kalau teori Dickson-Joly itu disebabkan karena daun karena kena cahaya matahari melakukan fotosintesis, akhirnya dia mengalami
transpirasi atau penguapan, sehingga dia akan istilahnya kalau orang itu mengalami dehidrasi membutuhkan air. Dari mana? Dari sini, dari dalam tanah melalui akar, sehingga dia bisa naik ke daun untuk menggantikan air yang telah hilang. Kemudian yang berikutnya yaitu teori tekanan akar. Menyatakan bahwa air dan mineral naik ke atas karena adanya tekanan akar. Ini hampir sama dengan teori vital. Bisa dipahami anak-anak untuk teori ini? Bisa? Oke. Ini tadi sudah terbentuknya pita Kaspari sudah. Nah, sekarang yang berikutnya yaitu perbedaan antara totipotensi dan kultur jaringan. Anak-anak, yang pertama yaitu totipotensi. Totipotensi merupakan kemampuan seluruh sel dan jaringan. Nah, totipotensi merupakan kemampuan seluruh sel dan jaringan tumbuhan yang akan menghasilkan individu yang utuh. Jaringan yang dimaksud adalah jaringan selain embrio, tumbuhan biji, dan terutama jaringan yang masih aktif membelah. Kalau masih aktif membelah berarti jaringan apa yang ada di sini anak-anak? Yaitu jaringan meristem. Jadi jaringan yang masih aktif membelah tidak lain adalah jaringan siapa? Jaringan meristem. Ya. Terus kemudian yang berikutnya. Nah, ini anak-anak untuk totipotensi. Totipotensi itu misalnya adalah ini hampir sama dengan kultur jaringan ya. Oke. Ini misalnya adalah wortel anak-anak ya. Wortel itu akan kita potong-potong. Nah, nanti dia akan menghasilkan individu yang sama dengan induknya dan memiliki jumlah yang banyak. Jadi di sini kita potong-potong, terus kemudian kita masukkan di dalam suatu media, otomatis di sini harus dalam kondisi higienis, harus dalam kondisi bersih, sehingga wortel yang kita potong-potong untuk dijadikan tumbuhan baru itu tidak terkontaminasi oleh kotoran-kotoran yang ada di sekitar kita. Kita masukkan di dalam cawan, ya. Terus kemudian kita kasih media, medianya biasanya berupa agar-agar dan diberikan nutrisi ya dan juga hormon sehingga dia akan membentuk kecambah atau tumbuh. Kemudian setelah tumbuh dia dipisah dari media tersebut ditanam pada pot yang baru ya. Selanjutnya yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan membiarkan tanaman untuk menghasilkan individu dalam jumlah banyak dan hanya menggunakan sedikit bagian tubuh tumbuhan, misalnya ujung tunas batang, bagian daun, bagian batang, kambium, akar, dan potongan bunga. Nah, seperti ini. Ini anak-anak terkait dengan totipotensi dan